Ya, di sini masih ngebahas tentang bab eksponen, cuma di sini masuk ke subbab persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kalau yang kemarin kan kita ngebahas tentang pemisalan, itu kan juga salah satu dari subbabnya ya. Nah, di sini adalah untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita disuruh menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama adalah fungsi fx-nya harus sama dengan fungsi gx, lalu hx-nya sama dengan 1, lalu hx-nya sama dengan 0, nanti dicoba ke fx dan gx-nya, lalu hx sama dengan minus 1, nanti dicoba juga, lalu dipangkatin dengan fx dan gx ya. Jadi kita langsung coba aja ke contoh soalnya. Jadi ini contoh soalnya udah ada, yaitu x min 7 dipangkatin pangkatin x kuadrat min 2 sama dengan x min 7 dipangkatin dengan x. Jadi di sini udah ketahuan ya, hx-nya h kecil dong ya. H kecil, hx-nya itu berarti kan bilangan basisnya yaitu x min 7, lalu fx pangkatnya adalah yang pertama ini adalah x kuadrat min 2, lalu gx-nya di sini hanya x saja ya. Langsung kita coba cari nilai himpunan penyelesaiannya, yaitu pakai sifat yang pertama yaitu fx sama dengan gx, yaitu yang pertama fx sama dengan gx. Fx-nya adalah x kuadrat min 2, gx-nya adalah 2. Nah, ini tinggal dipindahin ruas saja. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Ingat persamaan kuadrat, pasti ujung-ujungnya pakai pemfaktoran, x-nya lebih dari 1 tentunya ya. Ini x, ini berarti 2, ini 1, agar mendapat min 1, ini min 2, ini plus 1. Jadi nilai x-nya yang pertama adalah 2, x yang kedua adalah min 1. Dan ingat, untuk di sifat pertama ini nilai x sudah pasti memenuhi ya. Sudah pasti memenuhi atau udah pasti dijadikan himpunan penyelesaian. Karena nggak perlu dicoba lagi nih, sifatnya langsung fx sama dengan gx. Jadi udah memenuhi. Lalu yang kedua, sifat yang kedua adalah, ini sergarisin deh, hx sama dengan 1. Hx-nya adalah x min 7 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 plus 7. X sama dengan 8 ya, X sama dengan 8. Dan sudah pasti juga di langkah kedua ini nggak perlu diuji, nilai X nya sudah pasti memenuhi juga ya. Jadi kita udah dapat 1, 2, 3 nih himpunan penyelesaiannya. Tapi masih ada lagi, yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga adalah hx harus sama dengan 0. Hx nya berarti tadi kan x min 7 ya. X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Nah, untuk di langkah ketiga ini kita harus coba nih. Di langkah ketiga ini kita harus coba untuk masukkan ke fx dan gx. Jadi kita coba dulu yaitu ke fx. Tidak boleh harus lebih dari 0. Jadi nilai fx-nya harus lebih dari 0. Kita coba fx-nya kan x kuadrat min 2 ya. Apakah lebih dari 0 ketika x-nya diganti dengan 7? Jadi ini 7 kuadrat min 2, apakah lebih dari 0? Ini 49 dikurangin 2, yaitu adalah 47. 47 lebih dari 0 ya. Dan selanjutnya kita coba lagi, yaitu ke gx-nya. Nah, ini harus dua-duanya ya. Kalau dia nggak masuk salah satunya juga nggak bisa penyelesaiannya. Jadi ini x-nya atau gx harus lebih dari 0. Gx-nya kan x ya. Tinggal dimasukin aja 7. 7 apakah lebih dari 0? Ya, 7 lebih dari 0. Berarti penyelesaian di langkah ketiga ini si x-nya memenuhi himpunan penyelesaian. Karena di dua percobaan ini semua sifatnya terpenuhi, yaitu harus lebih dari 0. Jadi kalau tidak terpenuhi dia nggak masuk ya untuk pengujian di nomor 3 ini. Lalu kita coba di pengujian nomor 4, yaitu hx sama dengan min 1. Hx-nya tadi ada x min 7 sama dengan min 1. Berarti x-nya sama dengan min 1 ditambah 7. X-nya sama dengan 6. Nah, di sini pun kita harus menguji, yaitu adalah yang pertama dimasukkan dulu
ke min 1 sama dengan min 1 pangkat fx harus sama dengan min 1 dipangkatin dengan gx ya. Jadi di sini harus mendapatkan hasil yang sama ya. Sama artinya adalah boleh genap, boleh negatif, boleh ganjil, genap atau ganjil. Jadi ketika kamu coba nanti di sini kanan kiri harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau berbeda berarti tidak memenuhi di sifat keempat ini. Kita coba ya. Min 1 dipangkatin fx-nya adalah x kuadrat min 2 min 1 dipangkatin dengan x. Nah, x-nya pakai yang berapa nih? Yang ini kita coba 6. Jadi min 1 dipangkatin 6 kuadrat min 2 min 1 dipangkatin 6. 6 kuadrat min 2 itu berarti kan 36 ya, dikurangin 2 min 1 pangkat 6. Min 1 pangkat 6 pangkatnya genap berarti pasti akan mendapatkan positif ya, atau genap di sini. Lalu yang berikutnya adalah Oke. Sebenarnya kita nggak usah coba lagi di sini ya. Ini kita coba pun juga pasti genap ya. Ini min 1, ini positif pasti. Ini karena ini 34. Berarti ini positif 1, ini positif 1. Jadi sebenarnya yang perlu dilihat genap atau ganjilnya itu adalah ketika si x-nya dimasukin ke fx dan gx-nya ya. Jadi kan ini tadi udah kita masukin nih di sini. Ini kan dapat 34 sementara ini dapat 6 kan. Ini sama-sama genap. Kalau sama-sama genap udah pasti dapat sama-sama positif ya. Tapi kalau sama-sama ganjil dia akan dapat sama-sama negatif. Jadi yang menentukan genap atau ganjilnya adalah pas x-nya kamu masukkan ke fx dan gx-nya. Kalau dua-duanya dapat genap udah pasti memenuhi, kalau dua-duanya dapat ganjil udah pasti memenuhi. Tapi kalau berbeda dia tidak memenuhi. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi adalah ada min 1, ada 2, terus ada 7 dan ada 6. Jadi semua masuk ya. Oh, sama 8. Satu lagi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 2, 6, 7 dan 8 ya. Jadi ada 4 langkah yang harus digunakan.